Hai, kawan baca. Tak Wacano kali ini akan membagikan isi buku Who Moved My Cheese. Buku ini ditulis oleh Spencer Johnson, MD. Dia adalah seorang penulis yang beberapa bukunya sebelumnya sudah masuk dalam barisan buku bestseller. Dr. Spencer Johnson berlatar pendidikan sarjana psikologi dari University Southern California dan mendapat gelar master kedokteran dari Royal College of Surgeons dan administrasi medis dari Harvard Medical School dan the Mayo Clinic. Beberapa buku bestseller dari Dr. Spencer diantaranya adalah The One Minute Manager yang sangat populer sejak tahun 1982 yang juga berkembang menjadi seri buku sequelnya menjadi 5 seri, yaitu The One Minute Salesperson, The One Minute Mother, The One Minute Father, The One Minute Teacher, dan The One Minute for Yourself. Juga buku lain karyanya yang juga masih di bidang self-help adalah buku The Precious Present dan juga buku Yes or No. Nah, buku Who Moved My Cheese ini juga salah satu seri bukunya untuk menginspirasi pembacanya bagaimana menghadapi hal-hal yang rumit dengan cara yang ringan. Buku ini terbit di Indonesia dalam terjemahan bahasa Indonesia, cetakan pertamanya pada Juli tahun 1999 dan sampai dicetak pada cetakan ke-13 pada bulan November tahun 2009. Wow, sungguh laris buku ini. Buku Who Moved My Cheese ini terdiri dari 105 halaman. Tidak terlalu tebal ya. Ukuran tulisannya pun besar-besar, nyaman di mata. Dalam buku Who Moved My Cheese ini mengisahkan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam hidupnya. Cheese atau keju digambarkan sebagai suatu tujuan seseorang, atau harta berharganya seseorang, atau comfort zone-nya seseorang. Bisa berbeda-beda wujud cheese ini bagi setiap orang. Bagi si A, cheese-nya mungkin adalah pekerjaan. Bagi si B, cheese-nya mungkin adalah rumah tangganya. Bagi si C, D, atau lainnya mungkin berbeda-beda lagi. Karakter manusia dipersempit menjadi 4 sampel karakter di buku ini, menjadi 2 ekor tikus yang disebut sebagai Sniff dan Scary, dan juga 2 orang kurcaci bernama Ham dan How. Setelah membaca buku ini, menurut saya karakter 2 tikus Sniff dan Scary ini sama sih, sama-sama mengandalkan naluri, mencium perubahan dengan cepat, waspada dan sigap mengambil langkah. Dan kenapa juga penulis menggambarkan karakternya dengan makhluk tikus ya? Mungkin karena hewan dianggap lebih banyak menggunakan intuisi dan naluri dalam menjalani kehidupannya. I don't know, Anda harus tentukan sendiri nanti setelah membaca buku ini sampai selesai. Nah, kemudian karakter ketiga adalah Ham, kurcaci yang sangat takut dengan perubahan. Dia sulit berubah dan kalau terjadi masalah dia akan menghabiskan banyak waktu untuk mempertanyakan kenapa dan tidak segera mengambil sikap apa yang harus dilakukan untuk dapat bertahan. Karakter keempat adalah kurcaci bernama How. Dengan segenap pikir yang dimilikinya sebagai manusia, setelah sesaat bersedih dan mempertanyakan kenapanya, lantas dia segera mengolah pikirnya untuk memikirkan apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk terus bertahan. How berani memikirkan kemungkinan-kemungkinan dan pilihan-pilihan yang mungkin terjadi, lalu dia memberanikan diri untuk mencobanya. Latar belakang cerita dalam buku ini adalah sebuah labirin yang besar. Labirin digambarkan sebagai kehidupan ini, yang setiap belokannya tidak bisa diduga. Apakah akan mengantarkan pada tujuan, ataukah akan membawa pada jalan buntu yang menyesatkan? Nah, kawan baca,
Dalam buku ini diceritakan bahwa 4 karakter tersebut hidup di dalam labirin besar. Mereka hidup di salah satu sudutnya yang disebut sebagai stasiun C. Di stasiun tersebut terdapat banyak sekali persediaan keju untuk mereka berempat. Segala jenis keju ada di sana. Mereka bebas menikmatinya sampai kenyang. Si 2 kurcaci mulai membangun kehidupan di sekitar stasiun C tersebut. Merasa tenang sepertinya mereka akan tinggal di situ selamanya sampai tua. Keju itu tak akan pernah habis sampai kapanpun. Itu menurut keyakinan Ham dan How. Sedangkan Sniff dan Scary, 2 tikus, menggunakan intuisinya bahwa kalau keju di stasiun C tersebut terlihat banyak, mereka merasa tetap perlu berjaga-jaga dengan cara mencari stasiun lain di dalam labirin untuk cadangan stasiun yang akan mereka tuju jika kelak keju di stasiun C habis. Dan benarlah, ketika tiba suatu waktu keju di stasiun C habis, segera 2 ekor tikus tersebut, Sniff dan Scary, pindah menuju stasiun N yang telah mereka temukan sejak lama. Di sana masih tersedia cukup banyak keju yang lezat. Sedangkan 2 kurcaci, Ham dan How, ketika menemui suatu hari di mana keju di stasiun C sudah habis, mereka menghabiskan waktu berhari-hari mempertanyakan, siapa yang memindahkan keju saya? Siapa yang memindahkannya? Kenapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Dan seterusnya. Padahal sesungguhnya tak ada yang memindahkan. Keju itu memang habis karena sudah dimakan terus-menerus. Dan ketika nanti membaca buku ini, kita akan mengetahui bagaimana Ham dan How menyikapi yang terjadi dengan cheese mereka ini. Pada akhirnya kawan baca, setelah selesai membaca buku ini, Anda semua akan digiring untuk berpikir, siapakah Anda dalam 4 karakter di atas? Apakah Sniff yang mampu mencium perubahan dengan cepat? Apakah Scary yang sigap mengambil tindakan? Apakah Anda si Ham yang mengingkari adanya perubahan? Ataukah Anda si How yang mencoba beradaptasi dengan perubahan yang ada? Oh iya, ada kisah pribadi juga di balik buku ini. Buku ini sesungguhnya milik suami saya, diberikan oleh salah satu koleganya sekantor. Ketika itu mereka bekerja bersama di suatu firma milik orang lain, dan mereka mengalami waktu yang sangat sulit karena karakter atasannya yang quite difficult. Ketika akhirnya si teman ini sudah keluar duluan dan mendirikan firma sendiri dan juga usaha franchise potong rambut sendiri, dia memberikan buku ini kepada suami saya dengan maksud agar suami saya juga terinspirasi dan memberanikan diri bersikap dalam menghadapi situasi yang sudah sangat tidak nyaman di firma tersebut. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, suami saya juga keluar dari firma tersebut dan bergabung dengan firma lain yang ternyata membuatnya nyaman bekerja hingga sekarang. Ini dia, ada note kecil dari teman yang memberikan buku ini. Oke deh kawan baca, kita selesai dengan sesi tak wacano buku Who Moved My Cheese. Kalau Anda juga sudah baca, komen ya, siapakah Anda dalam perwujudan 4 karakter di buku ini. Makasih ya udah menyimak review buku ini. Sampai ketemu lagi ya. Bye.